Oke, kalau video sebelumnya kita ngebahas yang X2 karena videonya terlalu panjang, jadi kita di bagian part 2-nya ya. Oke, sekarang kita bakal bahas yang X Pro. Oke, speknya mungkin lebih canggih daripada yang X2, tapi fiturnya yang X2 juga udah lebih mumpuni ya. Oke, kita ini yang pertama, kalau misalkan teman-teman beli satu set itu udah dapat manual booknya dan satu unit dari trigger Godok X Pro ini ya. Oke. Untuk baterai biasa menggunakan yang A2 2 biji. Nah, untuk pemasangannya min plusnya jangan sampai kebalik ya. Oke, di bagian dalamnya juga ada petunjuk, min plusnya ini jangan sampai kebalik, dan ini sudah dipasang, kita tutup kembali. Oke, kenapa kita sering review produk-produk unggulan di fotografi? Karena kita ada barangnya ya. Jadi mudah buat teman-teman semua. Bila mana perlu barangnya silakan dicek di kolom deskripsi atau komen langsung bahwa produk fotografi apa yang teman-teman mau tonton ya. Nanti kita bakal coba review satu persatu. Oke, di sini untuk mode, untuk reset, untuk menu. Oke, ini untuk zoom out-nya, di sini in out-nya udah, fiturnya udah ada ya. Oke. Nah, ini kita buka untuk di bagian sampingnya seperti yang sudah diekspektasi kita yang X2. Ini sama ya. Di sini ada buat sinkron dan Type C ya. Oke, gunanya sama untuk sinkron juga. Tapi untuk model terbaru sekarang udah support Type C ya. Oke, kita tutup kembali. Oke, kita sangat rekomendasikan buat teman-teman yang tertarik dengan produknya ya. Silakan langsung saja dikepoin di link deskripsi. Oke, di sini ada 5 pin. Nah, ini port Canon. Jadi buat teman-teman semua jangan salah membeli ya. Bila mana kameranya Canon, beli yang Canon. Bila mana yang Nikon, beli yang Nikon atau yang lainnya. Karena Fuji, Sony itu ready stock ya. Oke. Tergantung kameranya, kebutuhannya apa, mau X2, mau X Pro, teman-teman mungkin bisa lebih tahu juga untuk kelebihannya dan kekurangannya ya. Oke, tentunya kalau misalkan bila perbandingan lebih mudah, fiturnya lebih banyak yang X Pro ya. Oke, tapi ini juga speknya udah semakin gahar ya. Oke, karena kita udah pasang ini untuk baterainya. Nah, ini ada on off. Oke, kita on 1, 2. Ini harus dinyalain ya. Oke. Nah, seperti tampilan yang di packaging, ini ada di sini manual, TTL. Oke. Nah, ini dia. Di sini udah tampil. CH-nya ini bisa diatur, dan di sini tampilan baterai kita. Jadi di sini ada zoom out, CH, sinkron, mode, ini zoom out-nya bisa diatur semua ya. Nah, oke. Pakai manualnya ini ada tombol di sini yang A, yang B untuk channelnya, yang C, yang D dan E. Untuk GNGR-nya ini bisa diatur, jadi teman-teman silakan diatur dulu. Terlebihnya misalkan setting dulu ke kamera, udah disetting nanti bakal ngikutin otomatis ya. Kita reset. Jadi kalau misalkan bila mana teman-teman gunain mau setting ke kamera, lebih baiknya disinkronin terlebih dahulu, nanti langsung reset untuk pengaturannya ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk fitur-fiturnya teman-teman bisa cobain semua. Oke. Nah, ini untuk zoom out-nya, ini untuk mode zoom bisa dilihat di sini ya. Zoom sampai 24, teman-teman tinggal atur saja. Nah, untuk host-nya di sini bisa diatur langsung. Oke. Ini untuk sinkronnya. Nah, teman-teman tinggal atur di sini mau dinaikin sampai 200, ini paling tinggi, dan paling rendahnya di automatic ya. Oke. Nanti untuk set, oke, kalau teman-teman sudah diatur di sini tinggal set ya. Oke. Nah, ini untuk channelnya bila mana sudah diatur. Ini misalkan channel di D, ini zoomnya 105 mm. Oke. Jadi teman-teman nanti ini bila mana sudah sinkron, kenapa kita tadi harus disinkronin dulu dengan kameranya, biar nanti ini otomatis ya.
atau misalkan disinkronin ke flashnya, nanti ini bakal otomatis dan di flashnya pun nanti bakal ngikutin langsung ya. Oke. Jadi untuk CH-nya nanti disamain, bila mana CH-nya di flash itu 1, dan di sini pun harus 1. Nah, terus untuk zoomnya nanti disamain, untuk misalkan di 28 di berapa itu bisa diatur disesuaikan ya. Oke, nah ini dia 1/128. Biasanya ini 1/128 itu paling rendah ya. Oke, nah ini dia, kita cek di sini paling besarnya. Nah, bila mana teman-teman setting 1:1 itu otomatis di flashnya bakal keluarnya paling besar atau format tertinggi ya, 1:1. Oke. Nah, 1:2 semakin besar angkanya itu flashnya semakin rendah ya. Jadi ini kebalikannya, bila mana ini teman-teman. Nah, di sini kenapa ada plus 07? Teman-teman bisa bandingin pokoknya untuk pencahayaannya, tergantung ruangannya juga. Misalkan ruangannya besar atau misalkan ruangannya memang tertutup atau terbuka, itu bisa disesuaikan atau dicoba terlebih dahulu. Karena dominannya kalau misalkan teman-teman nyeting flash itu harus disesuaikan dengan ruangan, atau misalkan terkadang hal kecil pun dari misalkan background itu sangat berpengaruh pada pencahayaannya. Oke, teman-teman, bila mana ini diakurasiin dengan misalkan ada SK400 dari seri Godok itu lampu yang bleed, atau misalkan lampu flashnya ada juga yang seri TT600, atau misalkan lebih tingginya yang P1 itu. Karena kita sangat banyak rekomendasi juga dari seri Godok, banyak pilihannya. Tergantung teman-teman mau mudah menggunakannya, mau mudah mengaplikasikannya, mau tanpa listrik juga ada. Itu biasa ada yang biasa menggunakan baterai gripnya ya. Baterai gripnya itu udah ada juga. Misalkan yang P1 itu udah ada baterai gripnya ya. Oke. Nah, karena kita ini sedang bahas flash, oke. Karena kita sedang bahas trigger, ini yang X-Pro ini. Oke, jadi teman-teman tinggal atur saja di sini. Nah, oke. Nah, ini untuk tombol resetnya, modenya, menunya tinggal diatur saja ya. Oke, di sini tinggal diatur semua ya. Oke, STBY di sini. Oke, bip. Ini mau on apa off? Oke, step di sini 1:128 dan 0.3. Untuk light-nya pencahayaan di sini 12. Oke. Nah, untuk grupnya, jadi teman-teman mau diaplikasikan grup atau misalkan hanya satu saja. Nah, di sini kalau misalkan bila mana grup, nah kita tinggal setting sharing di sini. Perbandingannya yang grup ini ada berapa ya? 5-16. Oke. Nah, oke, untuk syutingnya di sini kalau misalkan bila mana objeknya itu banyak ya, teman-teman juga bisa diatur semua ya. Oke, clear. Jadi teman-teman itu saja mungkin yang bisa kita review. Jadi bagusan mana sih antara X2 dan X Pro? Keduanya ini bagus, tapi teman-teman tergantung dari seri kameranya, dari seri kebutuhannya. Jadi disesuaikan dengan teman-teman, misalkan punya yang SK300 atau SK400 atau SL series atau P1 atau misalkan TT600. Nah, jadi kalau misalkan bila mana menggunakan trigger yang dari mulai X1, X2, X Pro, itu paling rendahnya spek flash yang TT600. Ini universal punya, dan ada juga yang for Nikon, for Canon, for Fuji itu ada. Oke. Nah, kalau misalkan yang universal, teman-teman itu bisa diaplikasikan dengan kamera apapun ya, karena itu biasa sistematisnya 6 pin atau 5 pin itu bisa digunakan di kamera apapun ya. Beda lagi kalau misalkan kameranya itu yang 3 pin, atau misalkan ada dari Canon atau misalkan Sony itu ada yang 3 pin atau 4 pin, itu biasanya harus khusus triggernya juga. Kalau kameranya Canon, for Canon. Kalau kameranya Sony, for Sony. Oke. Jadi itu ya.
Semoga membantu dan mempermudah teman-teman semua, karena kita sangat rekomendasikan. Jadi, bila mana membeli suatu produk itu harus pasti dulu flashnya apa, terus lampunya apa, dan bila mana mau menggunakan triggernya biar lebih mudah, mau X2, X Pro, itu tergantung kepada produk yang kita punya, atau misalkan satu set. Jadi teman-teman lebih baik melakukan riset terlebih dahulu sebelum membeli ya. Oke, banyak review-review yang di luaran, mungkin banyak review juga untuk produk-produk seperti ini, karena untuk di fotografi basicnya hampir sama semua. Yang membedakan itu pemahamannya dan caranya saja. Oke. Nah, ini dia untuk speknya di sini. Kontrol TTL, oke, channelnya 32. Di sini udah Bluetooth, wirelessnya ID 99 24 GHz wireless. Oke, maksimal 100 meter range. Oke, ini perbandingan sinkron speednya 1:8000 second. Untuk CFN-nya ini udah multifungsi. Jadi buat teman-teman kita sangat rekomendasikan. Perbedaannya apa dengan X Pro? Oke, tentunya fiturnya lebih banyak, dan mungkin dari panelnya juga udah ada panelnya ya. Oke, di sini ETTL otomatis lebih tinggi speknya dari yang X2. Nah, di sini wirelessnya ID 99. Untuk grupnya ini grup 16, untuk channelnya 32. Untuk wirelessnya sama yang X2 di 24 GHz. Untuk sinkron speednya 1:8000 second. Multiplace di sini udah TCM transmission. Oke, maksimal di 100 meter. Sama ya untuk maksimalnya dengan yang X2. Oke. Nah, di sini kelebihannya udah LCD panel. Oke, teman-teman bisa lebih mudah untuk kontrol, untuk channel, untuk pengaturannya lebih mudah. Nah, tentunya harganya juga bervariatif. Kalau misalkan teman-teman beli yang X2 dengan harga 200.000, nah, kalau misalnya teman-teman dengan harga 500.000 sampai 600.000 yang X2, nah teman-teman bisa ngeluarin budget lebih dari yang X Pro ini, bisa nyampe 800.000 atau 900.000. Itu tergantung dari kapasitas, karena kalau misalkan yang X2 itu ada yang X2 Canon R, ada yang biasa. Jadi teman-teman jangan sampai salah membeli, salah produk. Lebih baik riset terlebih dahulu kegunaannya, fiturnya, dan lain-lainnya ya. Kita sangat rekomendasikan. Next video kita bakal review barang lainnya seputar fotografi dan produk lainnya. Makanya teman-teman silahkan jangan lupa like, share, and subscribe, dan komen-komen juga produk apa saja yang harus kita rekomendasikan dan harus kita review. Seputar produk rekomendasi di produk fotografi kita sangat banyak banget ya. Oke, bila mana tertarik dengan produk-produk fotografi, teman-teman silahkan langsung saja dicek di link deskripsinya atau di komen-komen ya. Nanti kita bakal sebar link juga. Oke, udah Bluetooth dan mudah buat fotografi profesional punya ya. Oke, selamat beristirahat kembali. Semoga bisa membantu untuk review-reviewnya ya. Bila mana ada kesalahan, kata-kata mohon maaf, dan selamat beraktivitas. Semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke, terima kasih.